Hai, perkenalkan nama saya Dwiki Nurdiansyah. Saya dari kampus PKN STAN Angkatan 2019. Halo, nama saya Edgar Orlando Nainggolan. Saya dari kampus PKN STAT. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Fauzan Fadilah Gunawan, kelasku dari 8 kampus PKN STAN. Di sini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada jenis cost, kemudian yang kedua ada separating fixed and variable cost, kemudian yang ketiga 3 metode dalam. Mari kita bahas poin pertama, yakni jenis cost. Jenis cost yang pertama yakni fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan dalam jumlah tetap dan tidak berubah walaupun ada perubahan aktivitas dalam relevan range. Kemudian ada poin kedua yakni terkait separating fixed and variable cost. Jika perlu diseparate antara fixed dan variable cost karena itu bertujuan untuk yang pertama ada perhitungan tarif FOH dan analisis variannya. Kemudian yang kedua perhitungan flexible budget dan analisis variannya. Yang ketiga ada analisis layer cost dan contribution margin. Kemudian yang keempat ada analisis break even point dan CPV. Kemudian yang kelima ada analisis differential cost and comparative cost. Kemudian yang keenam ada analisis short run profit maximization and cost minimization. Kemudian yang ketujuh ada analisis capital budgeting. Kemudian yang kedelapan ada analisis marketing profitability per wilayah, produk, dan Di sini saya akan menjelaskan apa itu variable cost, yaitu biaya yang berubah yang sejalan dengan perubahan aktivitas dalam relevant range tertentu. Berikut adalah gambar grafiknya, yaitu biaya variabel yang mempengaruhi jumlah unit yang diproduksi. Kemudian variable cost yang diterapkan pada perusahaan tertentu, yaitu adalah komisi penjualan, biaya listrik dan air, biaya transportasi, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya peralatan yang temporer atau dalam jangka waktu tertentu bisa habis. Semi variable. Semi variable memiliki karakteristik fixed dan variable cost. Penyebabnya itu karena adanya jumlah minimum yang dipertahankan. Contohnya surprise. Lalu ada pengklasifikasian akuntansi, contohnya listrik untuk penerangan sebagai biaya tetap digabung dengan listrik untuk produksi sebagai variable cost. Kemudian ada poin ketiga yakni 3 metode dalam CBA. Metode yang pertama yakni high and low. 1. Menggunakan aktivitas tertinggi dan terendah. Namanya juga high and low. Kedua, tidak selalu cost yang tertinggi dan terendah. Dan yang ketiga, asumsinya yakni data lain terletak antara poin tertinggi dan terendah secara garis lurus. Kemudian perhitungannya sederhana, akan tetapi kurang. Berikut contoh soal high and low. Berdasarkan contoh soal yang sebelumnya, maka kita dapat lihat di sini high-nya itu 80 dan low-nya itu 20. Dan itu ada aktivitasnya. Nah, maka kita dapat menemukan dua persamaan, yakni F cost tambah 800 pi itu sama dengan 80 dan F cost tambah 200 pi itu sama dengan 20. Berdasarkan persamaan di atas, maka kita dapat menggunakan metode eliminasi untuk dapat mengetahui variable cost-nya itu sama dengan $0,1, kemudian fixed cost-nya 0. Lalu saya akan menjelaskan mengenai scatter graph method. Ini metode CBA dengan menghubungkan komponen menggunakan grafik Cartesius dan menentukan pola hubungannya. Pertama, cost yang dianalisis atau dependent variable tempatkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Lalu ada aktivitas yang terkait atau independent variable ditempatkan pada sumbu horizontal atau sumbu X. Metode ini lebih baik daripada high and low point method karena menggunakan lebih banyak data, lalu masih bisa bias karena penarikan garis untuk menetapkan fixed cost didasarkan pada perkiraan atau pengamatan visual
dan bisa mendeteksi data yang abnormal. Lalu ini ada ilustrasi. Titik scatter itu ditentukan dari data. Contohnya jika X sama dengan 34.000, maka Y sama dengan $640 dan seterusnya. Pada praktiknya, garis ditarik menggunakan pengamatan visual sampai menyentuh sumbu Y, sehingga tiap orang bisa saja menghasilkan fixed cost yang berbeda-beda, tapi selisihnya tidak terlalu jauh beda. Kemudian kita menghitung biaya variabel. Pertama, menghitung biaya variabel rata-rata dari biaya rata-rata dikurang biaya tetap. Lalu untuk menghitung variabel cost per DLH, yaitu dengan membagi biaya variabel rata-rata dengan jam kerja rata-rata. Kemudian, metode least square atau metode kuadrat terkecil yang didasarkan pada persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan total cost, A sama dengan fixed cost, B sama dengan variable cost per unit, dan X sama dengan volume atau jumlah dari produk tersebut. Kemudian, menentukan rata-rata dari aktivitas dan biaya yang dikeluarkan menurut periode tertentu. Misalkan ada 12 bulan, yaitu ditotalkan semua Januari sampai Desember, kemudian dibagi 12 bulan yang ada sesuai dengan jumlah dari total periodenya. Kemudian kita menentukan yang pertama, menentukan activity deviation, yaitu dengan mengurangi aktivitas dikurangi rata-rata aktivitas tadi. Kemudian cost deviation, mengurangi dari cost yang ada dikurangi cost rata-rata. Kemudian ada squared, yaitu hasil dari activity deviation kemudian dikuadratkan. Kemudian ada squared lagi untuk yang biaya, yaitu cost deviation yang dikuadratkan. Kemudian ada kalikan activity deviation dikali cost deviation, kemudian ditotalkan dari activity deviation sampai yang tadi. Kemudian menentukan cost yang tersedia, yaitu dengan cara formulanya, yaitu variable rate atau tarif variabel sama dengan jumlah dari activity deviation dikali cost deviation dibagi jumlah dari activity deviation yang dikuadratkan. Kemudian ada variable cost yang dengan formulanya yaitu variable rate dikali rata-rata aktivitas. Kemudian ada fixed cost sama dengan total cost dikurangi B dikali X tadi.